Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya, Hotman Paris. Hot Room Metro TV tidak hanya membahas yang hot isu, tapi juga ikut mengawal pemilu 2024. Karena sesuai dengan komitmen Metro TV sebagai election TV channel. Sejalan dengan itu, malam ini Hot Room akan membahas aturan yang membolehkan koruptor bisa ikut nyalek. Kok bisa? Kenapa di satu pihak masih ada aturan untuk melamar pekerjaan, untuk masuk Akpol atau Akabri harus ada SKCK atau surat keterangan kelakuan baik yang berisi catatan bahwa tidak pernah terlibat tindak pidana. Koruptor telah mencuri uang negara, mengkhianati sumpah, mengkhianati konstitusi. Kok bisa masih nyalek? Inilah Hot Room, ex-koruptor kok nyalek? Inilah mental pengkhianat yang tak punya malu. Sudah jelas pernah menjadi napi koruptor. Kok berani-beraninya mencalonkan diri jadi calon legislatif? Apa belum puas menggerogoti uang rakyat? Memang peraturan KPU yang melarang ex-napi koruptor menjadi caleg sudah dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Tapi apa iya? Hanya karena hak politiknya dipulihkan menjadi alasan kalian untuk kembali nyalek? Ayo KPU, Bawaslu, partai-partai, dan semua masyarakat. Kita semua harus waspada. Jika tikus-tikus pengkhianat ini kembali nyalek, tandai supaya masyarakat tidak lagi memilih mereka. Karena pengkhianat akan tetap menjadi pengkhianat. Untuk membahas topik ini telah hadir malam ini di tengah-tengah kita. Yang pertama Bapak Idam Holik, anggota KPU Republik Indonesia. Selamat malam Pak. Malam. Yang kedua Bapak Rahmat Baja, Ketua Bawaslu Republik Indonesia. Malam Pak. Malam Bang. Yang berikutnya Pak Masinton Pasaribu, politikus PDIP. Malam. Politisi Bang. PDIP. Yang nomor 4 Bapak Kurnia R. Banjarnahor, peneliti ICW. Selamat malam Pak. Malam Pak Horman. Berikutnya Bapak Ujang Komarudin, pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia. Selamat malam Bapak. Malam Bang Hotman. Seperti biasa, kenapa Hotman sukses dalam berdebat selalu ngopi dulu sebelum kita bahas. Mari kita ngopi. Ini kopi bikin urat saraf kita langsung bekerja. Sudah betul. Baik itu kita minum dulu Bang. Aduh, maknyos nih kopi ya. Aduh, kopi ternikmat. Oke, White sebelum coffee. kita mulai, kita akan lihat dulu grafis berikut ini tentang aturan mengenai koruptor bisa nyalek. Ya, inilah undang-undang ya yang masih berlaku, undang-undang pemilu ya, yang mengatakan bahwa yang divonis 5 tahun penjara atau lebih boleh asalkan dia secara terbuka mengakui bahwa dia adalah mantan narapidana. Jadi undang-undang pemilu itu memungkinkan. Mungkin salahnya di sini ya. Inilah aturan induknya ya. Boleh yang dihukum 5 tahun lebih boleh ikut caleg asalkan dia ngaku. Asal dia ngaku, aku ini mantan narapidana loh.
menurut undang-undang boleh maju nyalek. Jadi hanya dibutuhkan satu surat pengakuan. Berikutnya, sebagai pelaksanaan dari undang-undang tadi, KPU pernah mengeluarkan peraturan yang melarang eks-koruptor untuk nyalek. Ya, inilah peraturan lama dari KPU. Akan tetapi ini diajukan hak uji material di Mahkamah Agung, dibatalkan. Mahkamah Agung mengembalikan lagi ke undang-undang, artinya eks-koruptor bisa nyalek. Akhirnya KPU nyerah. KPU mengeluarkan peraturan yang sekarang ini berlaku adalah bahwa KPU mengeluarkan peraturan bahwa eks-koruptor boleh nyalek. Karena Mahkamah Agung sudah mengatakan yang berlaku adalah Undang-Undang Pemilu, dan Undang-Undang Pemilu mengatakan eks-koruptor boleh nyalek asalkan ngaku. Gimana nih Pak Idam Khalid? Benar begitu aturannya sampai sekarang? Ya, apa yang tadi disampaikan oleh Bang Hotman itu benar, Ya. dan itu pernah diberlakukan pada pencalonan di tahun 2018 Ya. untuk pemilu serentak 2019. Ya. Ya. Dan sudah diberlakukan. Jadi KPU sudah mengizinkan. Ya, melalui peraturan KPU nomor 31 tahun 2018 pasal 45A. Ya. Jadi caleg koruptor itu diperbolehkan mencalonkan dalam pemilu legislatif asal melakukan pengumuman secara terbuka kepada publik. Jadi begitu keluar dari penjara Cipinang, baru 2 hari melangkah, langsung boleh mencalonkan diri jadi caleg. Ya, Asalkan diisi formulir, aku ini mantan koruptor loh, begitu. ya, putusan Mahkamah Agungnya memang demikian, dan saya yakin ke depan pimpinan partai politik juga akan memiliki komitmen yang tinggi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih. Tentunya caleg-caleg koruptor nanti akan dipertimbangkan, itu keyakinan kami. Tapi bukankah KPU tidak merasa bahwa justru caleg-caleg koruptor inilah yang duitnya masih banyak, dan rakyat kan banyak yang tidak tahu aturan ini, banyak yang tidak tahu dia itu adalah mantan narapidana atau narapidana. Sehingga dengan dia bagi-bagi duit, dia akan sogok rakyat lagi untuk milih dia. Yang bersangkutan harus mengumumkan secara terbuka kepada publik. Dan Caranya diumumkan bagaimana? melalui media massa, melalui... Harus bikin iklan atau apa? Ya, harus bikin iklan. Sebesar berapa? Ya, yang bisa diakses oleh publik itu. Ya, jadi koran yang bersifat nasional. Lokal boleh. Jadi apa isinya? Halo rakyat Indonesia, saya mencalonkan diri jadi anggota DPR atau DPRD. Saya ini mantan koruptor, begitu? Ya, mengakui tindak pidana korupsi yang pernah dilakukan. Satu halaman atau dibikin kecil aja di koran daerah, cukup? Gimana? Kalau kecil nggak mungkin. Nanti kita atur dengan aturan yang terbaru agar bisa dibaca dengan mudah. Jadi syaratnya menurut peraturan yang sekarang, semua narapidana ya boleh nyalek asalkan ngaku terbuka. Ya. Dan ada nggak niat untuk merubah peraturan itu? Putusan Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat. Dan KPU tidak ada pilihan lain? Dalam penyelenggaraan pemilu ada salah satu prinsip, yaitu berkepastian hukum. Dan di tahun 2018 KPU Republik Indonesia pernah menerbitkan keputusan nomor 31 tahun 2018 pasal 45A. Dan ini sudah diberlakukan. Oke, Pak Rahmat Baja, Bawaslu. Dulu kalau nggak salah Bawaslu pernah nolak ya? Ya. Ya, gimana sikap Bawaslu di sini? Dulu Bawaslu melakukan beberapa putusan yang kemudian menolak peraturan nomor 30 tersebut yang dibuat oleh 31 yang menolak mantan narapidana maju. Jadi dulu Bawaslu pernah menolak. Iya, kenapa? Sekarang ini? Ya sampai sekarang sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung, jika ada dalam undang-undang tentu Bawaslu tidak akan pernah melawan perintah undang-undang. Satu. Jadi kami protes kepada KPU, jangan sampai KPU itu membuat PKPU yang bertentangan dengan undang-undang. Ya. Dulu Pernah bikin? PKPU nomor 4 tadi itu bertentangan secara langsung dengan undang-undang. Ya. Kami protes, bukan begini caranya. Hanya ada 2 cara untuk kemudian membatasi hak asasi. Siapapun orang di Indonesia ini berhak mengajukan diri sebagai calon anggota legislatif. Ya. Nah, pertama di waive hak ini bisa dengan melalui undang-undang Ya. atau putusan pengadilan. Pilihannya hanya itu, bukan Jadi dengan sekarang KPU. ini Bawaslu tetap mengizinkan koruptor nyalek, tunggu sampai undang-undang pemilu dirubah yang melarang koruptor nyalek, begitu? Kita harapkan nanti teman-teman di DPR lah yang kemudian mengatur hal tersebut. Ataupun putusan MK mengatur hal tersebut.
tentu kami tidak bisa kemudian melawan perintah putusan pengadilan. Apakah Bawaslu tidak berniat menggugat di MK? Atau memang tidak punya legal standing? Bawaslu, sumpah kami menjalankan perintah undang-undang, begitu. menjalankan peraturan perundang-undangan, melaksanakan peraturan perundang-undangan. Jadi agak sulit kemudian untuk kemudian kami melakukan judicial review terhadap hal ini. Jadi kesimpulannya untuk pemilu 2024, Kemungkinan kecuali besar, undang-undang dirubah oleh DPR, ex-koruptor boleh nyalek. Ya, di putusan MK pun demikian. Kalau kita lihat, Ya. beberapa kali putusan MK membolehkan. Nah, tapi misalnya di kepala daerah mereka punya jeda 5 tahun. Sebelum nyalek harus ada 5 tahun dulu. Oke, kita istirahat dulu setelah yang berikut ini. Dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Temu lagi di Hot Room. Berikut ini kita akan melihat grafis mantan koruptor yang pernah nyalek di legislatif. Tahun 2019. Mantan koruptor yang pernah nyalek, yaitu yang paling banyak adalah dari Hanura ada 11 mantan koruptor yang nyalek. Ya. Golkar 10, Demokrat 10 orang, Partai Berkarya 7, PAN 6, Gerindra 6, Perindo 4, PKPI 4, PBB 3, P3 3, PDIP 2, Partai Garuda 2, PKS 2, PKP. Cuma, jadi ada total 81 orang mantan koruptor yang sudah divonis pengadilan, caleg di DPD, DPRD sama DPD. Belum ada yang masuk DPR. Ya, pertanyaan berikutnya adalah kepada Pak Masinton Pasaribu. Iya, Bang. Begitu banyak rakyat Indonesia yang pintar. Ya, banyak doktor, profesor. Betul, sangat banyak. Ya, sangat banyak. Termasuk seperti kita-kita ini ya. Tapi kok yang dicalonkan itu adalah koruptor. Apakah PDIP juga akan nanti ada calon calegnya dari mantan koruptor? Kalau kami di partai, Bang, Ya. itu tahapan seleksinya jelas. Ya, Bahkan kami uji psikotes namanya. ya, Kemudian narkoba, ya, sampai tes urin segala itu. ya, Kerjasama sama BNN. Kemudian tentang integritas anti korupsi. ya. Nah, jadi syarat-syarat di PDI Perjuangan itu sangat ketat. Artinya apa? Nah, artinya bahwa disitulah komitmen untuk tidak mencalonkan. Jadi sudah pasti PDIP tidak akan mencalonkan mantan koruptor yang sudah selesai menjalani vonis. Iya, bahkan kalau ada yang terlibat aja PDI langsung berhentikan. Begitu. Seperti itu. Nah, jadi sebenarnya Tapi ini tahun 2019 ada 2 orang. Berarti 2 orang ya? Berapa? iya, ada 2 itu, satu kemudian mengundurkan diri dan itu di level DPRD, Bang. Di level DPRD dari pencalekan di DPRD itu ada 19.000 lebih orang calon. Ini kelupaan Di kali ya? seluruh di seluruh daerah ya. Ada aja yang terselip itu dokumen apa Ya. segala macam yang tidak semuanya bisa tersertifikasi di tingkat pusat. Artinya seperti itu. PDIP sudah komitmen untuk caleg berikutnya 2024 tidak akan mencalonkan ex-koruptor. Iya dong. Itu menjadi komitmen bagian Kalau dari setorannya partai besar politik. bagaimana? Nggak ada urusan setoran karena kami di PDI Perjuangan tuh nggak pernah ditanyakan setoran itu, Bang. Ya. Karena ukuran pencalekan di PDI Perjuangan itu adalah aktivitas keorganisasian, pemahaman tentang kaderisasi di PDI Perjuangan, dan kemudian rekrutmen terbuka dari sektor sisi profesional, akademisi, Sebagai dan politisi, lain-lain. Anda setuju nggak dengan aturan yang berlaku sekarang bahwa mantan koruptor boleh nyalek? Harusnya memang tidak boleh. Harusnya tidak boleh. Harusnya memang tidak boleh. Tetapi kan begini, Bang. DPR itu sudah membuat aturan Ya, bersama pemerintah dalam bentuk undang-undang. Nah, kemudian adalah masyarakat 4 kali mengajukan hak uji material. hak uji material.
kemudian judicial review ya ke MK, Ya. kemudian yang terkait tadi peraturan KPU itu ke Mahkamah Agung. Ya. Nah, baik itu undang-undang tentang pemilihan kepala daerah, undang-undang tentang pemilihan kepala selain kepala daerah tadi legislatif. Nah, itu MK ya, DPR kan yang namanya putusan MK ya itu kan bersifat kumulatif terbuka dan harus diadopsi dalam bentuk revisi perundang-undangan pasal yang diujikan tadi. Nah, maka yang terkait dengan ancaman pidana 5 tahun ya tadinya itu jelas di undang-undang itu, tapi oleh MK kemudian ada ditambahkan kecuali diumumkan secara terbuka begitu. Nah, maka itulah kemudian yang dijadikan syarat dimasukkan dalam pasal undang-undang Artinya pemilu. sampai sekarang itu memang hukum positif kita mengizinkan ekskoruptor jelek itu aja. Yang sepanjang dia mengumumkan, hukum positifnya begitu. Sepanjang dia mengumumkan, karena kan pembatasan hak asasi itu tadi berdasarkan konstitusi kita tuh dibatasi oleh undang-undang. Kemudian putusan pengadilan. Oke, saya mau tanya dulu ke Pak Kurnia. ICW, apa pandangan ICW terhadap peraturan yang boleh ekskoruptor jadi nyalek, dan ada nggak terobosan agar ini tidak berlaku? Ya, sebenarnya tahun 2018 itu menjadi tonggak penting ya bagi Komisi Pemilihan Umum karena berkontribusi langsung untuk memastikan proses pemilihan umum pesta demokrasi kita memiliki aspek integritas yang penting. Yaitu? Sayangnya, yaitu larangan... KPU melarang, tapi undang-undang mengizinkan. Iya, benar sekali seperti itu, dan sudah ada putusan Mahkamah Agung. Dan sebenarnya ada celah bagi KPU saat ini untuk tetap menerapkan hal tersebut, namun dimodifikasi sedikit. Artinya? Menggunakan putusan MK tahun 2019, saat itu ICW bersama dengan Koalisi Masyarakat Sipil Pemilu itu mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, dan akhirnya Mahkamah Konstitusi saat itu memang saat ini konteksnya untuk kepala daerah kalau terlibat kasus korupsi dan sudah divonis dia harus tunggu masa jeda 5 tahun. Itu untuk kepala daerah. Ya, namun kalau dalam konteks putusan MK itu, putusan MK mempertimbangkan satu putusan MK tahun 2009, Bang Hotman, yang mana di sana yang diuji adalah pemilihan undang-undang terkait dengan pemilihan legislatif. Maka dari itu, hal tersebut kami anggap sebagai pintu masuk. Tapi kan di undang-undang tidak ada syarat itu. Tidak ada, di undang-undang pemilu disebutkan, pokoknya asal si koruptor itu ngaku ke publik bahwa dia adalah mantan koruptor, boleh langsung ya, nyalek. ini kan tadi disampaikan soal isu hak asasi manusia, tidak boleh maju dan lain sebagainya. Makanya opsi satu lagi adalah boleh tetap maju, tapi ditunda 5 tahun. Apakah KPU berwenang mengeluarkan peraturan seperti itu? Berwenang mengeluarkan PKPU dengan mempertimbangkan putusan MK tahun 2019. Tadi saya sepakat. Tapi akan diancam lagi dengan hak uji material lagi yang kedua. Ya, itu biarkan ranah Mahkamah Agung nanti. Dan saya sepakat dengan apa yang disampaikan Bang Hotman tadi di awal. Untuk masyarakat mendaftarkan pekerjaan umum saja membutuhkan SKCK, yang mana kalau dia terlibat tindak pidana umum tidak lolos, ada catatan dan tidak lolos. Bayangkan Bang Hotman, korupsi adalah extraordinary crime, kita sedang mempertaruhkan pembuatan undang-undang 5 tahun ke depan kepada wakil rakyat, namun tetap diperbolehkan. Saya tambahkan data Bang Hotman tadi, dari 81 anggota caleg dari mantan narapidana kasus korupsi, ternyata 10% terpilih oleh masyarakat. 10% terpilih. Itu menandakan apa? Memang sulit untuk kita menggunakan indikator yang jelas. Itu menandakan bahwa informasi kepada masyarakat kurang. Maka dari itu kami mendorong seandainya diperbolehkan koruptor untuk nyalek, KPU harus berperan penting. Misalnya memajang foto koruptor di website KPU. Atau bahkan memajang foto koruptor lengkap dengan perkaranya, kerugian negaranya berapa, suapnya berapa, jabatannya apa, di TPS masing-masing dapil. Itu baru masyarakat teredukasi. Tadi pertanyaan Bang Hotman menarik. Kalau dibuat iklan berapa ukurannya? Iya, benar. Apakah masyarakat semua membaca koran? Benar. Kalau menggunakan pemberitaan daring, apakah internet memadai di satu daerah? Itu kan menjadi pertanyaan yang sangat penting, sehingga lebih baik dipampang di TPS. KPU, tadi beliau mengusulkan agar KPU ini bekerja
Itu mantan koruptor dibikin foto-fotonya, ditempel di pasar, di Impres, pasar Impres di Senen, atau di gimana itu? Ya, apa yang disampaikan oleh Mas Kurnia ini memang sangat progresif ya. Ya. Jadi beliau menyitir putusan Mahkamah Konstitusi nomor 56 Ya. tahun 2019, persoalan jeda dan persoalan bagaimana ini disosialisasikan secara maksimal atau dipublikasikan. Tapi setuju nggak idenya itu? KPU lebih, karena orang-orang di kampung sana mana baca koran, Pak, mana dia tahu mana koruptor, mana tidak. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Mas Kurnia itu sudah dilakukan pada tahun 2018 bahwa KPU mengumumkan itu secara terbuka dan secara masif. Dan itu nanti kami akan lakukan lebih masif lagi. Pengumuman caleg mantan narapidana koruptor ini kita akan publikasikan. Kenapa kita sih pusing-pusing udah tahu mantan koruptor, tapi kok kita capek-capek ini dia loh, ini dia loh. Itu kan sama aja buang-buang waktu, tenaga dan sebagainya. Kenapa nggak begitu kok peraturan kita begitu loh? Ya, kami dalam penyelenggaraan pemilu, ya kami harus melaksanakan ketentuan yang berlaku karena memang tadi prinsip penyelenggaraan pemilu itu berkepastian hukum dan kita tahu putusan Mahkamah Agung itu bersifat final dan mengikat. Nah, terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 53 tadi, itu nanti kami akan lakukan kajian mengenai... Oh, jadi mungkin tadi ICW mengatakan setidak-tidaknya KPU sedikit membuat variasi lah. Keluarkan peraturan, yaitu mantan koruptor harus sudah melewati 5 tahun dulu sesudah keluar dari penjara baru boleh nyalek. Karena katanya itu sesuai dengan putusan MK. Itu masalah, Pak. Itu akan jadi masalah. Kenapa? Karena pasti, yang namanya proses, yang namanya pemilu itu adalah certainty prosedur, uncertainty result. Ya. Jadi prosedurnya harus pasti. Misalnya kalau prosedurnya itu melangkahi undang-undang, atau membuat interpretasi yang sangat meluas, itu akan sangat berbahaya. PKPU nomor 4 itu membuat interpretasi bertentangan dengan undang-undang. Kami bukan masalah masalah mantan napinya. Yang kita perkarakan adalah undang-undangnya tidak melarang. Oke, kita istirahat dulu. Kembali lagi sesudah yang berikut ini. Dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Oh, enaknya kopi saya ini. Pak Ujang. Siap, Bang. Menteri Dalam Negeri Pak Tito pernah mengatakan, fight the crime, not the criminal. Perangi kejahatan, bukan pelakunya. Perangi kejahatan, tapi jangan perangi pelakunya. Fight crime, not the criminal. Pertanyaan kepada Pak Ujang, apa motivasinya partai-partai ini masih mencalonkan ex-koruptor? Apakah karena sumbangannya banyak ke partai? Pertama, saya pernah jadi tim sukses, Bang. Kenapa? Pernah jadi tim sukses. Iya, gimana? Pernah juga ikut dengan senior di partai politik. Jadi saya tahu persis kenapa partai politik masih menggunakan atau memanfaatkan napi ex-koruptor untuk bisa menjadi calon. Apa itu, Pak? Rahasianya. Pertama, memang punya sumber kekuatan finansial. Ini? Ya, yang besar. Oke. Yang kedua, punya jaringan yang kuat. Jaringan yang kuat. Ya, jelas. Jadi di bawah itu punya jaringan kekuatan yang luar biasa. Saya punya cerita kemarin, Bang. Saya ketemu dengan salah satu ex-napi juga. Bahkan sudah ditelepon oleh ketua pemenangan pemilu salah satu partai untuk bisa mencalonkan kembali. Jadi ini kan saya melihatnya bahwa aturannya memang memungkinkan, membolehkan. Di saat yang sama partai membutuhkan ex-napi koruptor untuk dicalonkan kembali. Jadi motivasinya adalah faktor setoran uang dan kedua masanya banyak. Saya meyakini begini, bukan hanya soal setor. Mungkin ke partai tidak setor, tapi partai butuh orang yang punya uang untuk menang. Kan gini, konstruksi politik kita nih, Bang, mohon maaf ya. Saya pernah jadi tim sukses, tahu persis. Tolong kalau nanti bisa Bapak pernah tim sukses? Bisa dibantah saya, Bang Masinton gitu ya. Konstruksi pemilu kita ini banyak diwarnai oleh money politik. Nah, partai politik itu biasanya, mohon maaf, menyiapkan misalkan 500.000 amplop, 800.000 amplop itu di hari H untuk bisa memenangkan
masing-masing calegnya itu. Berapa ratus ribu amplop? Saya kasih 500.000 amplop ada. Itu dibagi kepada pemilih. Lalu pemilih ada itu yang apa? Ditungguin di jalan atau bagaimana? Menggunakan yang namanya tim pemenangan berbasis TPS. Artinya begitu menjelang TPS pada dikasih duit gitu? Ya, nanti ada pola yang memang nanti timnya itu dilatih. Itu serangan pajar bukan sama? Ya, makanya nanti saya punya riset nih, Bang. Saya punya riset, punya temuan yang saya sudah jelaskan juga di banyak televisi termasuk dari beliau. Ini saya penting saya lakukan. Kenapa? Karena memang ini yang membuat pemilih kita diwarnai oleh hal-hal seperti tadi. Nah, bahwa mantan ex-napi korupsi masih dibutuhkan oleh partai politik. Karena memang polanya seperti itu. Maka saya jelaskan dulu, Bang. 2019 yang lalu ada anggota DPR, ya, lalu ingin mencalonkan kembali dan ditangkap dengan 400.000 amplop. Kan begitu. Itu 2019. 400.000 amplop? Iya, saya tidak sebutkan. Sudah dijelaskan, sudah di televisi sudah banyak. Saya tidak sebutkan partainya apa dan siapa orangnya. Itu fakta dan kenyataan bahwa pola itu terjadi. Oleh karena itu saya meyakini kalau partai masih membutuhkan ex-napi koruptor untuk bisa memenangkan pertarungan di dapilnya itu. Karena saya punya keyakinan, ini senior banyak yang mohon maaf, saya banyak ketemu di Sukamiskin juga dengan senior saya yang ex-napi gitu. Bapak banyak seniornya ex-koruptor juga ya? Ya, saya punya senior memang bergaul dengan berbagai macam dan kalangan. Bapak juga pernah tim pemenangan pemilu? Ya, saya punya Bapak ikut menghitung amplopnya atau gimana? Ya, saya tidak mau jelaskan, nanti. Tapi ikut waktu itu Bapak? Ya, karena ketua timnya saya tahu persis. Jadi Bapak bagaimana. ikut yang berapa ratus amplop yang Bapak waktu itu kumpulkan? Saya tidak, begini saja, yang jelas itu ada yang 5.000 amplop, ada yang 18.000 amplop, dan pengakuan dari semua yang ada di partai itu mengatakan pokoknya semua siapkan amplop itu, kita bertarung dengan itu. Wow. Dan kemarin tidak lama 2 bulan yang lalu saya ketemu dengan ketua umum partai politik. Saya tidak jelaskan siapa. Ini jelaskan kenapa saya harus terbuka dan objektif, menjadi bahan pembelajaran kita semua. Bahwa memang partai itu menyiapkan juga. Nanti di dapil ini katanya akan kita bantu satu orang 22,5 miliar. Untuk satu orang. Kira-kira untuk pemilu 2024, kira-kira prediksi Bapak bakal berapa banyak ex-koruptor yang akan maju? Terutama di DPR. Kalau aturannya sangat jelas membolehkan tadi, tidak ada yang melarang semakin banyak. Karena memang semakin banyak karena memang aturan memungkinkan. Karena saya sudah bertemu dengan beberapa orang tadi, senior-senior itu, yang mengatakan bahwa memang akan maju dan diperintah partainya untuk memenangkan di dapil itu. Apakah kalau dia mengumumkan bahwa saya ex-koruptor di koran sebagaimana aturan KPU, apakah itu akan mempengaruhi? Bang, kita ini sudah permisif terhadap korupsi. Sudah permisif terhadap korupsi? Loh, saya begini. Artinya bagi rakyat itu sudah nggak dianggap hal yang tabu. Saya pernah menjelaskan riset saya tentang money politik. Temuan-temuan saya di radio, di RRI bahkan, dan itu interaktif dengan seluruh rakyat Indonesia. Saya terima telepon, saya jawab. Tidak ada satupun yang membantah terkait dengan money politik itu. Mereka mengatakan, yes Pak Ujang, iya kami menerima, iya. Itu yang disampaikan Pak Ujang benar. Dan masyarakat malah kagum sama koruptor yang hartanya banyak, begitu kan? Saya tidak tahu, faktanya seperti itu. Oleh karena itu, ini pembelajaran ya, moral etik yang harus kita bangun. Oleh karena itu, ini bagi Bawaslu, bagi KPU, bagi partai politik, Bawaslu kan harus mengawasi. Bagi apa mereka? Bawaslu mengawasi, jangan sampai terjadi money politik itu. Bawaslu ikut dikasih duit nggak? Ya, dulu begini. Dulu gimana? Saya tidak mau sebutkan Bang, biasanya jago-jago itu pemainnya, jago-jago di dapil itu. Ya. Mereka ada indeksnya Bang. Gini, main politik itu begini, harus A sampai Z. A itu harus ada uangnya, B itu juga harus dekat dengan penyelenggara pemilu, dekat lah, berteman lah kira-kira begitu. Maksudnya dekat artinya ikut menyogok Bawaslu? Ya tidak semua, tapi ada indeks-indeks yang memang dipersiapkan. Jadi amplop itu juga untuk orang-orang Bawaslu? Tapi soal menerima atau tidak kita tidak tahu. Oke, kalau gitu saya tanya Pak Rahmat Baja. Tadi terang-terangan beliau mengatakan bahwa ada yang bawa sampai 400.000 amplop, bahkan orang Bawaslu pun yang di lapangan juga kebagian amplopnya. Tanggapan Bapak gimana? Pertama, Bang, kita harus tidak gebiah-uyah menganggap semua masyarakat menerima. Contoh masyarakat perumahan, saya yakin masyarakat perumahan tidak pernah menerima. Yakin betul, kenapa? Saya hidup di perumahan, tidak pernah ada sedikit pun ngobrol ketua RT, ketua RW tentang hal tersebut. Masyarakat pedesaan, sebagian masyarakat pedesaan kita juga demikian. Nah, pertanyaannya, jangan-jangan itu diambil sama tim suksesnya, bukan dibagikan. Jadi masuk Bapak justru Pak Ujang yang ngambil amplopnya? Bisa saya seperti itu, kan kita nggak pernah ngerti. Tapi kan bukan rahasia umum Pak, bahwa
rakyat-rakyat di desa, di kecamatan itu semua kebagian amplop. Masa masa Bawaslu nggak tahu sih itu? Pertama, yang kita tangkap itu adalah yang menyebarkannya. Ya. Yang susah itu mencapai siapa yang jadi bohirnya ini siapa. Itu yang keputus. Dalam sejarah Bawaslu sudah berapa kali terjadi penangkapan terhadap pembagian amplop? Kasus 380 putusan pengadilan tahun 2019 itu sekitar 80 sampai 100 perkara tentang money politik. Dan berapa orang yang divonis bersalah? Hampir seluruhnya divonis bersalah. Divonis bersalah? Iya. Itu 80 dibandingkan dengan yang di lapangan ada ribuan kasus begitu? Yang namanya kejahatan itu kadang kan ditangkap di puncak gunung es, Bang. Hampir semua seperti itu. Ya. Jadi permasalahannya itu bukan masalah penangkapannya. Namanya pidana itu namanya kan ultimum remedium. Yang penting adalah pencegahannya. Sudah banyak programnya teman-teman KPU, teman-temannya Bawaslu untuk mengangkat masyarakat desa untuk kemudian tidak menerima politik uang. Kalau seperti dugaannya Pak Ujang, hampir seluruhnya masyarakat kita, negara kita pasti hancur. Yakin saya, Pak. Ya, gimana, Pak? Hancur ya negara kita. Saya begini, saya jelaskan. Saya riset dan itu juga pengakuan dari... Riset hasil penelitian dari universitas. Saya mau tanya, ini masalah politik uang atau masalah nanti ada uang transport dan uang makan? Oh, beda. Yang kemudian, beda. Politik uang ya, bukan uang transport. Ya jelas, kalau transport jelas. Ya. Mereka kami misalkan datang tim sukses kita kasih uang 50.000 untuk bensin itu uang transport. Ya. Berbeda, ini adalah pola yang memang tersusun sistematis dan masif tadi. Biasanya satu amplop berapa duit, Pak? Ya variatif. Kira-kira yang Anda lihat sendiri berapa duit? Waktu riset itu saya katakan di riset itu berapa yang dibutuhkan, ada yang jawab 20.000, 50.000, 100.000, macam-macam. Ya. Jadi saya ini pendekatannya pendekatan ilmiah, tidak mengarang. Dan saya juga pernah jadi tim sukses, saya tahu persis. Waktu Bapak sebagai tim sukses melihat langsung. Ya langsung. Dan Bapak ikut sebagai pelaku. Ya gimana Kenapa lagi? tidak melapor kepada Bawaslu Bapak juga ikut sebagai pertanyaannya? pelaku. Ya saya begini, karena tim sukses. Nggak, jawab dulu. Bapak juga ikut sebagai saya pelaku. Saya bisa jawab. Kalau itu. Mengkoordinir pembagian amplop ini. Yang jelas saya tahu persis polanya seperti apa, amplopnya berapa, dan itu juga terjadi di banyak partai politik. Nah, oleh karena itu saya bilang tadi, hasilnya, makanya saya bilang hasilnya, ujungnya, karena begini, partai politik kan kawah di muka kepemimpinan bangsa, kan kalau di hulunya nggak bagus, di hilirnya juga nggak bagus. Makanya kita melihat misalkan anggota DPR banyak yang ditangkap, lalu sama lain-lain. Oke, saya mau tanya dulu Pak Wasinton. Anggota DPR banyak yang ditangkap itu 1 tahun ini berapa pertanyaan? Dari 575 anggota DPR, saya nggak bilang DPR, Pak. Ya. 575, berapa yang ditangkap? Berapa? Bisa dijawab. Ya, begini, yang pertama persoalan revisi Undang-Undang KPK juga. Ini sudah berdebat dulu sama Bang Masinton di CNN. Tapi itu selesaikan dulu. Oke, berapa anggota DPR yang ditangkap? Tadi Bapak mengatakan ada banyak yang ditangkap. Ya kalau sekarang Pak Aziz Samsudin lah, ya. Gitu kan. Lalu berapa? Enggak lebih dari 10 lah, gitu kan. Yang mengenai pemilu ada? Pemilu kalau suap menyuap jarang diselesaikan di Oke, kalau gitu tanya Pak Masinton deh. Ya. Apakah nanti PDP juga akan main politik uang? Dia begini, apalagi kan calon legislatif kalian banyak, bahkan ada juga calon presiden juga katanya dari kalian gitu. Iya, jadi kalau politik uang itu yang harus menjadi komitmen bersama untuk tidak melakukan politik uang. Karena jauh lebih utama adalah pendekatan ke rakyat, edukasi politik, pendidikan politik, kedekatan ke rakyat itu yang menjadi sangat utama. Tapi secara kenyataan di lapangan, apakah idealisme itu jalan atau itu hanya macan ompong doang, itu hanya pura-pura, tapi kenyataannya memang semuanya politik uang? Enggak, selama ini jalan. Jadi begini Bang, contoh ya, tidak semua kalau seperti kami ya, yang pertama itu partai itu memang benar-benar menampakkan kerja-kerja pengorganisiran, kerja-kerja pendampingan, membangun kedekatan ke masyarakat. Ya. Makanya lah partai selalu diupayakan untuk kader-kadernya hadir di tengah-tengah masyarakat dalam situasi apapun. Itu PDI Perjuangan. Nah, artinya Pak apa, Aziz Samsudin dari partai mana? Golkar. Oh, Golkar ya. Nah, artinya begini Bang, bahwa ya politik itu membutuhkan biaya, iya. Ya. Tetapi biaya itu tidak melulu diartikan sebagai untuk politik uang. Nah, biaya itu apa? Atribut, operasional, ya, tapi kita tim, nggak membahas apa itu. segala macam.
Nah, tadi saya mau mengintikan apa yang disampaikan Pak Ujang, bahwa tidak semua politik itu ya dengan menggunakan politik uang. Banyak cara pendekatan. Oke. Ya. Coba jawab secara jujur. Ya. Terlepas dari idealisme barusan, kenyataannya di lapangan bagaimana? Coba dulu. Nggak usah dulu bilang partai PDIPD. Ya. Kenyataannya di lapangan, amplop itu benar-benar banyak dan sangat ampuh. Yes or no? Saya di Jakarta, Bang. Kalau saya di Jakarta, saya tidak temukan itu secara masif seperti Mungkin yang di diceritakan Jakarta karena sudah banyak yang sudah berpendidikan. Tapi kalau di kecamatan, di daerah itu, saya juga sependapat dengan Pak Ujang, memang amplop di mana-mana untuk nyogok agar memilih. Jadi begini, bahwa ada masyarakat, ya kalau ada duitnya gua pilih, dia bilang begitu. Benar, ya. Ada yang begitu, tetapi di masyarakat tuh, ya kalau ada yang bagi kita terima, tapi nggak kita pilih. Ada yang begitu. Tapi kan kalau udah terima uang, ya pasti milih dong. Nggak ada juga yang berani gambling gitu, Bang. Bahwa kemudian ya, kalau setiap calon itu mungkin dia untuk membiayai timnya, membiayai relawannya, kemudian bikin souvenir apa segala macam, memang itu jelas butuh biaya. Oke, kita istirahat dulu ya. Sesudah yang berikut ini. Dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Saya mulai lagi di Hot Room. Pak Idam, tadi Pak Ujang mengatakan bahwa sifat kelakuan korupsi itu sudah diterima oleh masyarakat. Permisif. Bahkan kita itu bangga kalau punya saudara pejabat yang kaya raya dari korupsi. Bagaimana mengatasi kesembrautan ini, Pak? Di satu pihak undang-undang mengizinkan eks-koruptor untuk caleg. Tapi untuk melamar pekerjaan, untuk akabri, untuk akpol, harus ada SKCK, surat keterangan kepelabuhan baik kepada polisi. Ini semua logikanya nggak nyambung, bertentangan satu sama lain. Bagaimana mengatasi ini? Ya, yang pertama saya ingin merespon apa yang menjadi temuan Pak Ujang ini harus dievaluasi lagi. Maksudnya Bapak tidak mengakui bahwa banyak amplop di lapangan? Enggak, terkait bahwa masyarakat permisif terhadap korupsi, saya pikir perlu dievaluasi pendapatnya. Artinya? Ya, tadi apa yang disampaikan oleh Mas Kurnia, dari 81 caleg koruptor, ternyata hanya 10%. Ya, kalau misalkan masyarakat permisif, 81 itu terpilih dong. Ya. Ini ternyata hanya 10%. Amplopnya kurang tebal kali, Pak. Artinya hanya 8. Ya. Artinya, jadi cara mengatasinya ada nggak ide dari Bapak agar ini tumpang tindih, sembraut begini, aturan pun tumpang tindih? Kuncinya adalah pendidikan pemilih. Pendidikan? Pendidikan pemilih dan sosialisasi, dan kami akan melakukan itu. Bagaimana orang-orang kampung, orang kecamatan, dia lebih peduli dengan amplop 100.000, 200.000, Pak? Saya pikir kita jangan meng-underestimate pemilih. Dan hari ini akses informasi sudah luar biasa, tinggal pertanyaannya, mau nggak kita terlibat dalam pendidikan pemilih? Terima kasih. Pak Rahmat, bagaimana cara mengatasi sembrautnya peraturan ini? Pertama, kita tidak pernah serius membahas korupsi dari awal. Tidak pernah serius. Tidak pernah serius. Artinya apa itu? Misalnya Mas Kurnia bilang bahwa korupsi adalah extraordinary crime. Itu sih nggak serius pembahasan itu. Artinya? Extraordinary itu hiperbolik. Jadi? Menurut International Convention Against Corruption, korupsi adalah serious crime. Bukan crimes against humanity, bukan war crimes yang termasuk dalam extraordinary crime. Jadi intinya apa? Maksudnya apa? Jadi harus serius. Kenapa serius? Karena yang terlibat adalah sistem, Pak. Yang salah apa? Yang salah sistem. Jika kemudian DPR kemudian menganggap ini satu jeda, ini kita harus pikirkan dihentikan, misalnya ada jeda 5 tahun, dibuat saja. Jadi menurut Bapak yang salah sistem, maksudnya yang salah undang-undang ini? Yang salah bisa semua, Bang. Pertama, menurut Bapak undang-undang ini salah nggak yang mengizinkan koruptor nyalek? Menurut Bapak pribadi? Salah nggak atau tidak? Pertama, Bang, hak orang... Salah atau tidak? Enggak, pertama... Enggak, secara prinsip, undang-undang ini yang mengizinkan koruptor untuk nyalek, menurut Bapak pribadi itu salah atau tidak? Pertama, saya tidak bisa mengatakan salah atau tidak. Kenapa? Takut? Bukan, Bang. Saya melaksanakan undang-undang. Apa yang dikatakan undang-undang itu adalah benar menurut saya. Itu jelas. Nah, oke, kalau sistemnya salah, terus putusan, apa yang harus diperbaiki? Misalnya putusan MK
itu bisa di-capture tadi. Menarik tentang usulan Kurnia. Yaitu 5 tahun dulu masa jeda gitu. Iya, jangan kemudian juga semua orang yang pernah terlibat kejahatan itu tidak boleh mencalonkan diri, Bang. Ya, apa ruginya membuat peraturan seperti itu? Masih ada ratusan juta penduduk Indonesia. Ini hak kebebasan warga negara, memang Bang. hak kebebasan, tapi kan dia sudah bersalah. Apakah bersalah kemudian dia sudah menjalani hukuman? Harus dihukum seumur hidupnya. Pertanyaan, kemana lembaga pemasyarakatan? Tapi kan masih ada ratusan juta penduduk Indonesia yang belum pernah terlibat. Kenapa tidak dikasih kesempatan mereka? Oleh sebab itu ada jeda 5 tahun. Oleh sebab itu ada declare. Itulah kegunaan. Jadi Bapak tetap setuju bahwa koruptor itu bisa nyalek? Menurut undang-undang itu. Bapak pribadi? Saya harus berbicara undang-undang, Bang. Nggak bisa. Bapak pribadi nggak berani ngomong? Bukan nggak berani ngomong. Undang-undang mengatakan saya harus menjalankan perintah undang-undang. Pak Masinton gimana? Iya. Ini sembrau ini semua. Untuk lamar kerja harus surat keterangan SKCK, surat keterangan kelakuan baik polisi. Tapi untuk DPR yang mengatur banggar, uang besar, harus tidak perlu, boleh koruptor nyalek. Bapak pribadi itu sistem yang salah, peraturan salah atau tidak? Tolong dulu jawab Bapak pribadi, jadi itu pertama salah nggak? Jawab dulu Pak. Itu salah atau tidak peraturan? Ada dua sisi yang ini. Untuk jabatan yang dipilih, elected official melalui mekanisme pemilu, ini kan menyangkut tentang hak politik. Nggak, saya mau tanya dulu Pak. Menurut Bapak pribadi, undang-undang ini konyol atau salah nggak? Bapak pribadi dulu. Nggak ada yang salah. Kok nggak ada yang salah? Pencuri boleh dikasih kesempatan? Kan dibatasin itu. Apa dibatasi? Dia mendeklir apa segala macam. Pertama begini. Saya bersalah. Begini. Kita tidak bisa melihat itu hitam putih, Bang. Konstitusi kita, baik juga yang konstitusi, konvenan PBB apa segala macam, bahwa semua warga negara memiliki hak yang sama. Kalau dia bukan koruptor. Nggak ada ininya, Bang. Nggak ada. Ini kita bicara di pasal 28J itu, Bang. Undang-undang dasar kita. Nah, maka turunan dari undang-undang, turunan semua hukum kita adalah tentang itu, mengatur itu. Kecuali ada putusan pengadilan yang menyatakan hak politiknya dicabut. Nah, itu baru. Oke, jadi Bapak pribadi kita undang-undang kan nggak bisa melanggar konstitusi setuju juga. dengan undang-undang ini? Apa? Dengan undang-undang ini setuju ya? Kalau saya... Kan di dalam konstitusi tidak ada mengenai ini. Ya tidak dong, konstitusi masa mengatur yang begini. Makanya, dia jadi mengatur jangan dikaitkan ke konstitusi dong. Iya, hak mendasar warga negara ya ada di konstitusi. Hak warga negara yang tidak melanggar hukum. Kebebasan. Nah, terkait melanggar hukum dia sudah dihukum. Ya. Nah, kemudian ini kan menyangkut persoalan etis tidak. Ini kan persoalan etik atau tidak etik. Ya kan? Etis tidak etis. Kalau masalah hak, itulah tadi yang dijamin dalam konstitusi kita, Bang. Nah, kalau dia etis atau tidak, sesungguhnya tidak etis. Sesungguhnya tidak etis. Iya, tetapi dalam konteks haknya negara harus mengatur bahwa terhadap yang terpidana 5 tahun ke atas tidak diperbolehkan. Oke Pak. Di bawah itu dia harus mendeklir. Terima kasih. Berarti tetap Bapak setuju dengan undang-undang ini ya. Sekarang saya tanya ke ICW. Apa dasarnya harus mengasihani koruptor? Sebentar Bang Hotman, ada beberapa hal yang ingin saya tanggapin tadi. Pertama dari Pak Idam tadi ya. Saya cukup menyesalkan ketika mengatakan hanya 8 orang kok 10% dari total 81. Tapi yang paling penting gitu kan? Bukan itu poinnya, bukan kuantitasnya, tapi seorang yang sudah mengkhianati mandat masyarakat masih diberikan tempat. Jadi tidak tepat juga kalau dihitung kuantifikasi seperti itu. Apa karena anggota Bawaslu juga kebagian? Kemudian saya nggak masuk di perdebatan itu. Namun tadi Pak beliau mengatakan iya. Iya, namun poin kedua saya tadi juga mencermati apakah sebenarnya tren politik uang sekarang sedang marak. Saya tidak bisa mengeneralisir, tapi pada faktanya sempat bulan Mei tahun 2019 KPK meringkus Bowo Sidik. Kala itu ada 400.000 amplop, Bang Hotman. 400.000 amplop dengan total 8,5 miliar. Pecahan 20.000, 50.000 yang diduga akan digunakan untuk proses pemilihan umum. Dan apakah menurut Anda semua partai melakukan itu? Faktanya tadi beberapa banyak... Ya jawab dulu, apakah semua partai memakai politik amplop? Ya tentu saya tidak bisa mengatakan secara langsung, namun kalau melihat potret hari ini, marak politik uang dan sudah banyak penelitian sebenarnya yang mengonfirmasi itu, dan itu memang benar-benar terjadi.
ada fenomena lingkaran setan partai politik di sana. Fenomena lingkaran setan. Oke, ICW sebagai aktivis dari anti korupsi, apakah akan mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Konstitusi untuk memerangi undang-undang ini? Ya, ada niat nggak? Ya, kami sebenarnya masih melihat celah-celah hukum, Bang Hotman. Caranya? Pertanyaannya, Bang Hotman, sebenarnya tahun 2018 ketika KPU membuat PKPU melarang napi koruptor untuk mengajukan diri sebagai caleg, itu kan kalau kita lihat dari sisi lain adalah bentuk pesimisme terkait dengan produk undang-undangnya. Ya, tapi memang Sebentar, itu jelas Bang Hotman. bertentangan dengan undang-undang. Sebentar, Bang Hotman, kalau dipotong konteksnya hilang. Jadi sebenarnya PKPU itu dibuat, pertanyaannya sekarang begini, kalau undang-undang pemilu itu tidak diubah dari tahun 2018 sampai sekarang, maka perdebatannya akan terus-menerus soal kepastian hukum. Benar. Sementara ada isu keadilan kemanfaatan juga yang seolah-olah Jadi intinya apa nih? Intinya apa? Intinya saya mau katakan bahwa napi eks korupsi itu memang tidak tepat untuk diberikan tempat. Potret korupsi legislatif kita, Bang Hotman, itu 310 orang yang diringkus oleh KPK. Terima kasih, kita dua Pak Ujang. Apakah semua partai politik terlibat politik uang? Ya. Coba dulu Bapak sebagai peneliti dan juga pernah tim sukses. Yes or not? Kalau saya yes. Semua partai politik terlibat sogok menyogok dalam pemilu. Saya katakan sih yes. Kenapa? Yes. Saya Jadi Pak Masinton nggak benar kata tadi. Kalau Bang Masinton kan beliau mungkin tidak. Tapi kan beliau mungkin tidak. Yang lainnya begini, ada solusinya gimana, ada Pak? caleg temannya Pak Masinton juga yang. Oke, kalau semua partai politik terlibat politik uang, apa solusinya mengatasi kesembrautan ini? Komitmen, Bang. Ya, komitmen masalahnya tidak ada yang berkomitmen. Dari partai politik, Bang. Ya. Kan undang-undangnya boleh. Kalau boleh ya susah. Apa namanya? Jadi solusinya, menurut Bapak solusinya pertama undang-undangnya harus dirubah. Ya kalau memungkinkan, kelihatannya nggak bakal dirubah. Bang Orman sedikit, Bang. Begitu, Partai politik itu baru-baru ini menandatangani fakta integritas dengan KPK. Salah satu poinnya adalah menjadi role model pemberantasan korupsi. Ya, tapi itu kan hanya idealismenya. Ya. Kalau tidak ada sanksi dan larangan juga sama aja itu. Ya pangkalnya pertama undang-undangnya, yang kedua komitmen partai politiknya, Bang. Itu yang penting. Kalau semua misalkan undang-undangnya masih membolehkan, komitmen sama ambisi untuk menang pemilu, menangan mana, Pak? Menangan ambisi untuk pemilu, Bang. Apa? Ambisi untuk menang. Jadi komitmen itu nggak ada gunanya. Kenapa begini? Kenapa partai itu menghadirkan lagi ya caleg ex koruptor? Ya. Karena memang ingin menang gitu. Karena memang banyak uang. Ya, begini, punya Bang. jaringan. Oke, sudah berakhir kita malam ini. Jadi kesimpulannya adalah diminta kepada seluruh masyarakat termasuk seluruh saluran TV untuk mengawal pemilu 2024 karena undang-undang masih memungkinkan ex koruptor masuk jadi anggota legislatif, dan tadi dari Pak Ujang mengatakan hampir semua partai politik terlibat politik uang. Demikianlah akhir dari diskusi malam ini. Jangan lupa selalu nonton Metro TV yang hot-hot setiap hari Rabu jam 10 malam. Terima kasih kepada seluruh narasumber. Selamat malam.